الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Ini harus kita perhatikan bahwa kalimat isim yang dibaca jer itu tidak harus selalu dimasuki huruf jer. Maka di sini saya katakan bahwa ba'da ini merupakan kalimat dhorob yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena ba'du ini bisa menjadi dhorob makan, bisa menjadi dhorob zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman, saudara-saudara, adik-adik yang lagi ada di pesantren, para mahasiswa, mahasiswi, ataupun yang lain yang pada saat ini sedang menekuni belajar bahasa Arab, yaitu nahwu shorof. Kami datang di tengah panjenengan semua untuk menghadirkan sebuah kitab untuk dibaca dan untuk dibahas, yaitu kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah yang kontennya atau isinya bahasa Arab atau nahwu, yang mana kitab ini dikarang oleh seorang yang sangat alim yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini, yang terkenal dengan sebutan Al-Hattab. Beliau di samping alim ilmu gramatika Arabnya atau bahasa Arabnya, juga alim di dalam bidang ilmu fikih. Beliau al-faqih. Fikih beliau adalah bermadhab Maliki atau Malikiyah. Dan juga beliau di samping al-faqih, alim ilmu fikihnya, juga beliau adalah seorang ulama tasawuf, yaitu ulama sufi. Kitab karangan beliau yang bernama Mutammimah Al-Ajurumiyah yang akan kita baca, akan kita kaji ini adalah merupakan sebuah kitab pensarah atau penjelas dari kitab matan, yaitu Al-Ajurumiyah, yang mana kitab matan Ajurumiyah ini dikarang oleh seorang yang alim, yaitu Asy-Syaikh As-Sinhaji, yang mana kitabnya itu sangat terkenal hampir di seluruh penjuru alam umat Islam yang berkeinginan untuk mempelajari bahasa Arab, nahwu shorof, maka pada awalnya akan melalui kitab tersebut, yaitu kitab matan Al-Ajurumiyah. Kitabnya sangat kecil, tetapi kandungan makna yang tersirat di dalamnya sangat luar biasa. Teman-teman, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita langsung membacakan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah ini. Kita baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyah mutammimatun li masailil ajurumiyah takunu wasitatan bainaha wa baina wairiha minal mutawwalat. Nafa'allahu biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu qaribum mujibud da'wat.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau pengarang kitab ini maupun pengarang Matan Al-Ajurumiyah, di dalam memulai karangannya beliau berdua mengawali dengan bacaan bismillah. Beliau lakukan itu dikarenakan mengharapkan barokah atau mengikuti Al-Quranul Karim, karena kitab Al-Quran itu diawali dengan bismillah. Dan juga beliau berdua membaca bismillah karena mengamalkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta'u. Setiap perbuatan yang bernilai kebaikan menurut syariat Islam yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka perbuatan tersebut walaupun baik berkurang kesempurnaan serta barokahnya. Kemudian alasan beliau berdua mengawali karangannya dengan bacaan bismillah, seperti yang saya sebutkan tadi, dikarenakan mengamalkan sebuah hadis yang telah saya baca tadi. Selanjutnya beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulisan beliau, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, yang mana Allah itu Rabbil alamin, yang menguasai, yang mengatur, yang memiliki seluruh alam. Nah, di sini dalam penulisan alhamdulillah ini hanya dilakukan oleh pengarang kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah, sementara pengarang kitab Matan Al-Ajurumiyah beliau tidak menuliskannya. Tetapi kita harus memahami di sini bahwa beliau tidak melakukan itu bukan berarti tidak mengikuti Al-Quran ataupun tidak mengamalkan hadis Nabi. Akan tetapi beliau tidak menulisnya dikarenakan satu, karena kitab yang dikarang oleh beliau itu merupakan kitab yang bersifat mukhtasar, yaitu ringkas. Maka untuk menyesuaikan dengan sifat kitab mukhtasar itu, beliau menganggap tidak perlu untuk menuliskan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, beliau itu bukan berarti tidak mengamalkan hadis Nabi, karena beliau hanya tidak menulisnya, akan tetapi beliau itu membacanya at-talaffuz bil lisan, membaca dengan lisan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan juga kepada keluarganya dan sahabatnya secara keseluruhan tanpa terkecuali. Wa ba'du, dan sesudahnya, maksudnya di sini pengarang kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah setelah membaca bismillah, memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah, juga kepada keluarganya, juga kepada sahabatnya, maka setelah itu beliau melanjutkan dengan kalimat-kalimatnya, fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyati, fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyah. Setelah itu beliau menyatakan bahwa kitab ini, maksudnya Mutammimah Al-Ajurumiyah, adalah merupakan kitab pendahulu, kitab pemula di dalam ilmu bahasa Arab, yaitu nahwu. Di samping beliau menyatakan bahwa kitab karangan beliau itu sebagai kitab pemula,
kitab tersebut juga mutammimatun li masailil ajurumiyah. Kitab Mutammimah itu merupakan penyempurna daripada persoalan-persoalan, masalah-masalah, muskilat-muskilat yang ada dalam kitab matanya. Itu semua akan diperjelas, akan diungkap oleh kitab ini. Bahkan di kitab Mutammimah ini ada beberapa bab yang dihidangkan oleh pengarang Mutammimah, yang mana bab-bab tersebut tidak ditemukan di kitab asalnya, yaitu Matan Al-Ajrumiyah, seperti huruf-huruf yang diserupakan dengan laisah. Itu tidak ada dalam bab Ajrumiyah, akan tetapi di kitab ini dihadirkan oleh musannif Mutammimah Al-Ajrumiyah, dan masih banyak yang lain, bab-bab yang lain yang tidak ditemukan di kitab asalnya, yaitu Matan Al-Ajrumiyah. Sehingga dengan adanya penyempurnaan tersebut, dengan adanya penjelasan-penjelasan yang merupakan penyempurnaan dari kitab asalnya, takunu wasitotan bainaha wa baina wairiha minal mutawwalat. Kitab Mutammimah ini adalah merupakan perantara, petunjuk, petunjuk antara kitab Al-Ajrumiyah dengan kitab-kitab yang besar, dengan kitab-kitab yang keterangannya sangat luas, yang di situ akan ditemukan banyak kesulitan. Maka dengan kita belajar kitab Mutammimah ini, maka dia akan menjadi penyebab kemudahan-kemudahan di saat kita masuk kepada kitab-kitab yang besar, kitab-kitab mutawwalat seperti Alfiyah ataupun sarahnya Ibnu Aqil, Mughnil Labib, dan kitab-kitab yang lain. Kesulitan-kesulitan yang ada di sana nanti akan dipermudah dengan adanya penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah. Nafa'allahu biha kama nafa'a bi asliha. Kemudian beliau, pengarang kitab Mutammimah ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nafa'allahu biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamat. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada beliau tentunya dan kepada pembacanya, sebagaimana Allah telah memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kitab kitab Matan Al-Ajrumiyah. Jadi beliau, pengarang kitab Mutammimah, sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kitab yang dikarangnya itu manfaatnya seperti manfaat yang sudah nampak, yang sudah kelihatan pada kitab Matan Al-Ajrumiyah. Bahkan manfaat tersebut yang diharapkan oleh beliau bukan hanya dapat dirasakan manfaat tersebut di dalam kehidupan dunia, akan tetapi kemanfaatan tersebut diharapkan oleh beliau nanti setelah berpulang, setelah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Innahu qaribun mujibud da'awat. Beliau berdoa kepada Allah karena Allah itu adalah zat yang dekat serta suka menerima doa-doa. Nah, itulah muqaddimah yang dapat kami baca. Namun sebelum saya mengakhiri kajian ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan beberapa kalimat yang ada di muqaddimah ini, yang saya anggap penting untuk dijelaskan. Di antaranya adalah kalimat
yang terkandung dalam susunan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dalam susunan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada kalimat atau lafaz lillahi. Lillahi. Lafaz lillahi, kenapa ini tidak dibaca lillahu atau lillah? Maka jawabannya adalah karena lafaz lillahi di situ dimasuki amil jer, yaitu lam. Lam yang merupakan amil jer. Maka lam inilah yang mengharuskan lafaz Allah dibaca jer, atau lam inilah yang mencegah, yang tidak memperbolehkan lafaz Allah dibaca dhamma atau dibaca rofa ataupun dibaca nasab. Artinya ketika kita bertemu dengan kalimat isim, yang kalimat isim itu dimasuki huruf jer, yang diantaranya adalah lam atau li, maka kalimat itu harus kita baca jer. Jadi saya ulang bahwa lafal lillahi dibaca jer, sebabnya adalah karena dimasuki amil jer, yaitu lam atau li. Tentunya tanda jernya adalah jer dengan kasroh, karena lafal Allah termasuk pada isim mufrad. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya bahas adalah lafal rabbih. Ustadz, kalau tadi lafaz Allah itu dibaca jer, itu penyebabnya jelas karena dimasuki amil jer, yaitu lam. Nah, sekarang bagaimana dengan Rabbih? Rabbih ini kan tidak ada huruf jernya. Kenapa dibaca jer? Jawabannya adalah, ini harus kita perhatikan bahwa kalimat isim yang dibaca jer itu tidak harus selalu dimasuki huruf jer. Saya ulang, kalimat isim yang harus dibaca jer itu tidak selalu harus ada huruf jernya yang masuk kepadanya. Tetapi nanti di saat kita membaca kitab-kitab Arab, membaca teks-teks Arab, akan sering ketemu dengan kalimat isim yang harus dibaca jer, padahal tidak ada amil jer yang masuk kepadanya. Kalimat tersebut adalah, maksudnya kalimat isim dibaca jer namun tidak ada huruf jernya yang masuk kepadanya, dikarenakan dia adalah disebut dengan isim tabi. Isim tabi adalah isim yang i'rabnya ikut kepada isim yang sebelumnya. Ini disebut dengan isim tabi. Isim tabi ini jumlahnya ada 4, yaitu 1 na'at, 2 na'at atau sifat, 2 taukid, 3 badal, 4 atof atau ma'tuf. Kemudian nantinya akan kita temukan bahwa kalimat ini harus dibaca jer, padahal tidak ada huruf jernya sebelumnya, yaitu apabila kalimat tersebut berkedudukan menjadi mudhaf ilaih. Jadi seperti ini. Maksudnya nanti ada kalimat, kita akan ketemu dengan kalimat yang kalimat itu harus kita baca jer walaupun tidak ada huruf jernya yang masuk kepadanya. Nah, kenapa harus dibaca jer? Karena dia itu menjadi isim tabi atau menjadi mudhaf ilaih. Isim tabi ini adalah na'at, taukid, badal, atof atau maktuf. Nah, sekarang pertanyaan tadi, kenapa lafaz rabbih kok dibaca jer? Padahal tidak ada amil jer, tidak ada huruf jer yang masuk kepada lafaz rabbih. Maka jawabannya pasti ada di antara isim tabi atau mudhaf
mudhof ilaih. Nah, ternyata lafal Rabbi ini dibaca jer ini dikarenakan menjadi isim tabi, yaitu isim yang i'rabnya ikut pada isim sebelumnya, yaitu lafal Allah. Lafal Allah ini dibaca jer, maka Rabbi ikut jer. Isim tabi itu ada 4, na'at, taukid, badal, atof. Lalu untuk Rabbi ini yang mana? Untuk Rabbi ini kita jadikan na'at ataupun sifat dari lafal Allah. Nah, karena kenaatannya itulah yang membuat Rabbi itu harus dibaca jer. Karena na'at itu i'rabnya ikut kepada man'ut, isim yang diikuti sebelumnya. Karena isim yang diikuti sebelumnya di sini dibaca jer, lafal Allah, karena dimasuki huruf jer lam, maka Rabbi pun juga harus dibaca jer. Jadi jawabannya, kenapa Rabbi dibaca jer? Karena i'rabnya ikut kepada lafal Allah. Atau bisa dijawab, kenapa Rabbi dibaca jer? Karena menjadi isim tabi, yaitu na'at. Kemudian selanjutnya yang harus kita bahas adalah al-alamina. Al-alamina, kedudukan i'rabnya ini bagaimana? Al-alamina ini dalam keadaan jer juga. Dalam keadaan jer. Nah, pertanyaannya sama seperti tadi. Kenapa al-alamina harus dibaca jer? Sementara itu tidak ada amil jer sebelumnya. Tidak ada huruf-huruf jer sebelumnya. Tidak ada min yang masuk pada al-alamina. Tidak ada ila yang masuk al-alamina, tidak ada ala yang masuk pada al-alamina, dan tidak ada huruf jer yang lain. Akan tetapi kenapa dibaca jer? Nah, jawabannya kita cari di sini. Apakah al-alamina menjadi isim tabi? Apakah al-alamina menjadi mudhof ilaih? Karena di sini al-alamina tidak memenuhi syarat, tidak pantas, tidak mungkin untuk menjadi isim tabi, maka berarti al-alamina di sini pilihannya adalah menjadi mudhof ilaih, dan hukum i'rabnya mudhof ilaih itu harus dibaca jer. Jadi jawabannya dari pertanyaan kenapa al-alamina dibaca jer sementara tidak ada huruf jer sebelumnya, jawabannya karena al-alamina ini menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya adalah Rabbi. Jadi di susunan kalimat ini dari alhamdulillahi rabbil alamin ini sudah lengkap. Ada 3 kalimat isim sama-sama jer, penyebabnya masing-masing tidak sama. Lafaz Allahi dibaca jer, penyebabnya karena ada amil jer, Terus Rabbi dibaca jer karena menjadi isim tabi, isim yang i'rabnya ikut kepada isim sebelumnya, yaitu lafaz Allahi. Kemudian al-alamina dibaca jer dikarenakan menjadi mudhof ilaih. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada susunan kalimat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Yang akan saya bahas di sini adalah lafaz atau kalimat Sayyidina dan Muhammadin. Sayyidina atau Sayyidi. Sayyidi kenapa dibaca jer? Alasannya jelas. Karena dimasuki amil jer, yaitu huruf jer ala. Maka tidak boleh dibaca ala sayyiduna. Juga tidak boleh dibaca ala sayyidana. Harus dibaca ala sayyidina karena dimasuki huruf jer ala. Kemudian di sini ada lafal Muhammadin, yang mana Muhammadin ini juga dibaca jer. Nah, kenapa lafal Muhammadin dibaca jer sementara di sini tidak ada huruf jer, tidak ada amil jer? Maka jawabannya pilih ini salah satu di antara 2 tadi, 1 isim tabi, 2 mudhof ilaih. Maka untuk lafal Muhammadin ini
ini menjadi isim tabi. Isim tabi yang mana ini? Nah, ini boleh lafal Muhammadin boleh dijadikan ataf bayan. Apa ataf bayan? Nanti di belakang penjelasannya babnya ada tersendiri ini. Kemudian boleh dijadikan badal. Baik ataf atau badal adalah tergolong kepada isim tabi yang i'rabnya ikut pada isim sebelumnya, yaitu matbu'nya. Karena matbu'nya yaitu lafal sayyidi di sini dibaca jer karena dimasuki amil jer, maka Muhammadin di sini harus dibaca jer. Tidak boleh Muhammadan, tidak boleh Muhammadun. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada susunan kalimat wa ba'du fahadhihi muqaddimatun. Yang akan menjadi pokok pembahasan di sini adalah wa ba'du. Wa ba'du. Pertama, waw di sini. Biasanya untuk pemula belajar bahasa Arab atau nahwu shorof, di ketika kita melihat ketemu dengan huruf waw, maka yang terbayang di otak kita adalah bahwa waw itu adalah huruf ataf. Ini harus hati-hati. Yang terbayang seperti itu, ini harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena kenyataannya di dalam bahasa Arab itu waw itu macam-macam, bukan hanya waw sebagai huruf ataf. Waw itu ada yang bernama waw ma'iyah, ada waw sababiyah, dan masih banyak waw yang lain. Nah, waw yang ada pada lafal wa ba'du ini ternyata bukan waw ataf, tetapi waw sebagai pengganti dari kalimat huruf yang dibuang, yaitu huruf amma. Yang mana fungsinya huruf amma ini adalah merupakan sebagai huruf syarat. Nah, di sini berarti asalnya wa ba'du ini bukan tiba-tiba wa ba'du ini. Asalnya ini amma ba'du. Nah, seperti ini asalnya. Kemudian amma dibuang. Nah, setelah dibuang, maka didatangkanlah huruf waw yang mana status waw ini sebagai pengganti daripada amma yang dibuang, maka menjadi wa ba'du. Wa ba'du. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang ba'duhnya. Tentang ba'duh. Ini perlu dibahas ini mengenai ba'duh. Karena di kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah, apalagi di kitab matanya, yaitu Matan Al-Ajurumiyah, tidak ditemukan bab atau penjelasan yang menjelaskan mengenai lafal ba'du. Sementara kita di setiap baca kitab itu di muqaddimahnya dapat dipastikan akan ketemu dengan lafal atau kalimat ba'du ini. Perlu diketahui bahwa ba'du ini adalah sebagai dzaraf. Jadi ba'du atau ba'da ini tergolong dzaraf. Nah, kita tahu bahwa dzaraf itu ada dua macam. Dzaraf ada dua macam. Yang pertama disebut dengan dzaraf makan, yang kedua disebut dengan dzaraf zaman. Biasanya kalimat itu kalau digolongkan pada dzaraf makan berarti ia bukan dzaraf zaman. Sebaliknya apabila kalimat itu oleh ulama nahwu shorof digolongkan kepada dzaraf zaman,
maka ia itu bukan dzarab makan. Maka di sini saya katakan bahwa ba'da ini merupakan kalimat dzarab yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena ba'du ini bisa menjadi dzarab makan, bisa menjadi dzarab zaman. Nah, Pak Ustadz, sekarang bagaimana untuk membedakan kapan ba'du itu menjadi dzarab makan dan kapan ba'du itu menjadi dzarab zaman? Ini jawabannya sangat mudah sekali. Ba'du kita katakan dzarab makan itu tergantung pada mudhof ilaihnya. Ba'du kita katakan dzarab zaman juga tergantung pada mudhof ilaihnya. Kalau yang menjadi mudhof ilaihnya ba'du itu menunjuk pada tempat seperti sukun yang berarti pasar, jabalun yang berarti gunung, atau baitun yang menjadi rumah. Kalau mudhof ilaihnya dibentuk dari kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi, maka ba'du itu jelas menjadi dzarab makan. Akan tetapi apabila yang menjadi mudhof ilaihnya ba'du itu tidak menunjuk pada tempat, maka dapat dipastikan bahwa ba'du itu bukan dzarab makan tetapi dzarab zaman. Contohnya, ini kalau dikasih contoh nanti akan lebih jelas mengenai perbedaan antara ba'du yang menjadi dzarab makan dan ba'du yang menjadi dzarab zaman. Baiti ba'da baitika. Contoh ba'da yang menjadi dzarab zaman, akaltul khubza ba'da sholatil isya'i misal. Baiti ba'da baitika. Posisi rumah saya terletak setelah rumahmu. Yang menjadi mudhof ilaihnya ba'da, contoh yang pertama adalah lafaz baitun. Baitun artinya rumah. Rumah itu artinya menunjuk pada tempat. Makanya rumah itu disebut dengan tempat tinggal. Itu menunjukkan bahwa lafaz baitun kandungan maknanya, kandungan artinya menunjuk pada tempat. Maka apabila lafal baitun ini dijadikan mudhof ilaihnya lafal ba'dah, maka ba'dah di sini dapat dipastikan atau digolongkan kepada dzaraf makan. Kemudian apabila mudhof ilaihnya ba'dah atau ba'duh itu tidak menunjuk pada tempat akan tetapi menunjuk pada lainnya, maka ba'dah dapat dipastikan menjadi atau digolongkan pada dzaraf zaman. Contohnya, akaltul khubza ba'da sholatil isya'i. Saya makan roti kapan? Ba'da sholatil isya'i, setelah melakukan sholat isya. Mudhof ilaihnya ba'da adalah lafal sholat. Sholat ini tidak menunjukkan pada tempat. Karena tidak menunjukkan pada tempat, maka ba'dah di sini digolongkan kepada dzaraf zaman. Jadi seperti ini. Untuk membedakan mana ba'dah dzaraf makan, mana ba'dah dzaraf zaman, tergantung pada mudhof ilaihnya. Kemudian penjelasan yang ada kaitannya dengan ba'dah adalah bahwa lafal ba'dah atau ba'du kadangkala mu'rab bisa berubah-ubah harkat akhirnya dikarenakan amil yang berbeda-beda yang masuk kepadanya. Di kondisi yang lain, di situasi yang lain, kadangkala ba'da itu menjadi mabni.
Harkat huruf yang terakhir yaitu dal itu tidak bisa berubah-ubah, menetap pada satu harkat walaupun amil berbeda-beda masuk kepadanya. Karena itu mabni. Nah, sekarang persoalannya adalah kapan ba'dah mu'rab dan kapan ba'dah mabni. Ba'dah dimu'rabkan apabila dia itu dimudhofkan dan mudhof ilaihnya itu nampak, tidak dibuang. Jadi apabila ba'da itu mudhof pada suatu kalimat, artinya punya mudhof ilaih dan mudhof ilaihnya disebut, maka ba'da itu menjadi mu'rab. Harkatnya, tanda i'rabnya bisa berubah-ubah sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Contoh, man kafarah billahi min ba'di imanihi. Contoh untuk ba'duh yang dimabnikan, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Saya ulang, bahwasannya ba'da itu ada kalanya mu'rab, ada kalanya mabni. Kapan mu'rab dan kapan mabni? Ba'du dimu'rabkan dikarenakan dia itu mudhof dan mudhof ilaihnya disebut. Seperti dalam contoh ini, man kafara billahi mim ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia itu beriman kepadanya. Di sini pusat perhatian kita adalah di kalimat mim ba'di. Mim ba'di, lafal ba'di di sini mu'rab. Di sini dalam keadaan jer. Kenapa? Dimasuki amil jer, huruf jer yaitu min. Kemudian dia itu mudhof, mudhof ilaihnya adalah imani. Oleh karena mudhof pada imani dan imani di sini sebut ditulis, maka lafal ba'da itu mu'raf sesuai dengan amil. Karena amilnya di sini amil jer, maka dia dalam keadaan jer, tanda jernya adalah kasroh. Kemudian kapan ba'du itu yang dimabnikan? Ba'du dimabnikan apabila mudhof ilaihnya tidak dimudhofkan atau mudhof akan tetapi mudhof ilaihnya tidak disebutkan, dibuang. Maka di ketika ba'du keadaannya, situasinya seperti itu, maka dia tidak mu'rab, akan tetapi mabni dan mabninya adalah mabni dhamma. Seperti yang dapat kita lihat bersama dalam contoh ini, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Perhatikan pusat perhatian kita di kalimat wa min ba'du. Kenapa ini berbeda? Di atas min ba'di. Di bawah min ba'du. Apa yang membedakan di antara mereka berdua? Apa yang membedakan di antara kedua contoh ini? Di contoh yang pertama, karena ba'di mudhof dan mudhof ilaihnya ada, ini imani. Yang kedua, karena ini sebenarnya mudhof tetapi mudhof ilaihnya tidak disebut. Katakan kita tidak ada. Nah, oleh karena tidak ada mudhof ilaihnya, maka lafal ba'duh ini dimabnikan atas dhamma. Jadi seperti ini. Ba'duh itu mu'rab dikarenakan dia itu mudhof dan mudhof ilaihnya disebut. Ba'duh itu mabni dikarenakan dia itu tidak mudhof atau mudhof akan tetapi mudhof ilaihnya tidak disebutkan atau
dibuang. Ini seperti yang kita lihat contohnya lagi, seperti yang ada di muqaddimah tadi ini, wa ba'du. Nah, wa ba'du. Kenapa di sini dimabnikan dhammah? Nah, jawabannya pasti di sini. Kalau mabni dhammah berarti mudhof ilaihnya tidak ada atau dibuang, seperti yang ada dalam contoh ini. Wa ba'du. Bedanya apa antara wa ba'du di sini dengan mim ba'du di sini? Bedanya mahal i'rabnya. Yang di situ mahal i'rabnya nasab karena menjadi dzaraf. Ba'du mabni dhammah di dalam mahal nasab menjadi dzaraf. Di sini mahal i'rabnya adalah jar, dalam keadaan jar karena dimasuki huruf jar. Ini menunjukkan bahwa lafal ba'du itu mau dalam keadaan jar, mau dalam keadaan nasab, apabila mudhof ilaihnya tidak disebut atau dibuang, maka ba'du itu harus mabni dhammah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kalau adik-adik yang masih pemula mungkin ada rasa bingung, sulit, ini bisa videonya bisa diputar secara berulang-ulang. Insya Allah kalau diputar berulang-ulang, kita pelajari berulang-ulang, walaupun asalnya bingung, tidak mengerti, pada akhirnya kita akan mengerti dan tidak bingung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan dan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.